Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Ulhaq dari kelas Akuntansi 6B. Di sini saya akan membahas tentang kasus PT Telkom terjepit di antara akuntan. Pembahasan yang pertama yaitu profil PT Telkom Indonesia Tbk. PT Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah Indonesia, dan karenanya tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan statusnya sebagai perusahaan milik negara yang sahamnya diperdagangkan di bursa saham, pemegang saham mayoritas perusahaan adalah pemerintah Republik Indonesia, sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Saham perusahaan diperdagangkan di BI, NYSE, LSE, dan POWL, atau Public Offering Without Listing. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom memiliki reputasi yang baik di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Dengan demikian, Telkom mempunyai PR tiap akhir tahun untuk memberikan laporan keuangannya melalui United States Securities and Exchange Commission. Dengan berjalannya waktu, terjadi masalah pada tahun 2002, di mana PT Telkom membuat mekanisme tender untuk mengaudit keuangannya. Pada saat itu yang memenangkan tender adalah kantor akuntan publik, Haryanto Sahari dan rekan, akan tetapi karena ada sesuatu hal, KAP tersebut mundur dan digantikan oleh kantor akuntan publik, DRS Dipianto. Dalam hal perjalanan pengauditan oleh KAP ini juga tak semulus perjalanannya karena ada berbagai masalah, sehingga Babupam LK menjatuhkan sanksi terhadapnya. Pembahasan yang kedua, kronologi kasus PT Telkom Indonesia Tbk. Kronologi kasus, laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menunjuk KAP Dipianto dan rekan. Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya dimasukkan adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel yang pengauditannya dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari dan rekan. Bahwa kaitannya, KAP Haryanto Sahari melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel, dan United States Securities and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Dengan demikian menghalangi KAP Dipianto untuk melakukan audit dan meminta kejelasan sebagai first layer dalam pengauditan sebelumnya, sehingga auditor kedua tersebut mengalami kesulitan. Karena banyak hal-hal yang harus dikaji ulang, di mana KAP Dipianto dapat meneruskan hasil audit yang sebelumnya telah dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari. Hal tersebut menyebabkan KAP Dipianto terhalangi untuk bersaing di lantai bursa. Karena audit PT Telkomsel mengacu pada standar audit Amerika, maka harus mengikuti aturan SEC. PT Telkomsel membuka bursa di New York Stock Exchange. Dengan demikian, aturan luar negeri tempat NYSE harus diikuti, yakni salah satunya harus dijalani adalah filing 20F, yaitu form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya. Pembahasan yang ketiga yaitu analisis kasus berdasarkan sudut pandang Good Corporate Governance. Analisis kasus berdasarkan materi Good Corporate Governance yang telah dipelajari. Kasus PT Telkom ini mengakibatkan penurunan drastis harga saham PT Telkom dan penurunan IHG, Indeks Harga Gabungan. Hal ini sangat bertentangan dengan manfaat Good Corporate Governance, di mana salah satu manfaat jika penerapan GCG dilakukan dengan baik, yaitu meningkatkan nilai saham perusahaan. Hal ini terjadi karena konflik antara kedua KAP, yaitu KAP Haryanto Sahari dan KAP Dipianto, sehingga terjadi penurunan harga saham PT Telkom. Berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, dengan berfokus pada prinsip independensi, SEC tidak mengakui KAP Dipianto berkaitan dengan keraguan atas kompetensi dan independensi auditor yang menyebabkan KAP Haryanto Sahari mengundurkan diri. Seharusnya PT Telkom menunjuk auditor yang sesuai dengan ketentuan SEC.
dalam hal kompetensi dan independensi auditor. Hal ini dikarenakan PT Telkomsel mengikuti standar audit Amerika dengan merujuk pada SEC. Rekomendasi agar kasus serupa tidak terjadi lagi yakni sebagai berikut. 1. Perusahaan dan KAP seharusnya menjalani tugas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 2. Perusahaan seharusnya menunjuk KAP yang sesuai dengan ketentuan SEC agar laporan keuangan dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, sesama kantor akuntan publik perlu bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan tugas sebagai seorang auditor. Para auditor hendaknya menjaga profesionalitas atau kinerja kerjanya supaya reputasi saham di pasar tetap baik. Profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan aset penting yang harus dimiliki. Demikian penjelasan saya mengenai kasus PT Telkom yang terjepit di antara akuntan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.